Sahabat Indonesia, kali ini kita akan melihat bagaimana potongan-potongan video yang saling bersinggungan antara Kumaila Hakimah dengan pemilik channel Meisa Al-Fatih yang lumayan cerdas juga dalam menanggapi berbagai pernyataan-pernyataan Kumaila Hakimah. Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau kamu nyari Tuhan di mana? Gimana kamu mengkonsepkan Tuhan? Atau itu nggak relevan buat kamu? Ya, Tuhan tidak bisa ditemukan dengan pasti dan tidak juga bisa didefinisikan secara presisi, secara akurat. Apakah perlu berusaha keras untuk tetap mencari sesuatu yang nggak bisa dicari? Perbedaan binatang dengan manusia. Kita manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dibekali oleh Allah akal untuk berpikir dan hati untuk mengimani. Hanya orang-orang yang berakal dan berimanlah yang dapat menemukan Tuhan. Secara akal, kita dapat membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Mungkinkah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Ketika Anda makan kue di meja makan Anda, pernahkah Anda berpikir kue ini muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang membuatnya? Kalau hanya kue saja, Anda meyakini ada yang membuatnya, ada yang mengaduknya, ada yang membuatkan resepnya, kenapa Anda tidak percaya tentang alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengaturnya? Kalau kamu nyari Tuhan di mana? Secara akal sehat, kita sudah dapat buktikan tadi, secara logikanya, bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Gimana kamu mengkonsepkan Tuhan? Atau itu nggak relevan buat kamu? Untuk mengkonsepkan Tuhan, untuk mengenal siapa Tuhan kita, maka di sini kita butuh iman. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Tentu dengan mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya. Bagaimana kita akan mempelajarinya jika kita tidak yakin kepada Al-Quran? Hafal Al-Quran saja itu tidak cukup kalau tidak mengimani Al-Quran itu sendiri. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menceritakan, yang menjelaskan kepada kita bagaimana rububiyah Allah, bagaimana uluhiyah Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi kita jangan menganggap bahwa Kumaila Hakimah ini adalah orang yang masih percaya dengan Al-Quran. Kalau kita amati video-videonya, dia itu tidak mempercayai lagi Al-Quran karena menganggap sebagai buatan manusia. Bahkan dia menganggap bahwa isi-isi dari Al-Quran itu sebagian adalah dongeng. Jadi sebaiknya pikiran kita adalah sebelum mengomentari apa yang disampaikan Kumaila Hakimah itu, anggaplah bahwa dia ini sudah tidak mengimani Al-Quran itu. Karena kalau tidak berangkat seperti itu, wacananya tidak akan ketemu. Ya, Tuhan tidak bisa ditemukan dengan pasti dan tidak juga bisa didefinisikan secara presisi, secara akurat. Apakah perlu berusaha keras untuk tetap mencari sesuatu yang nggak bisa dicari? Tidak hanya cukup dengan akal saja, karena akal kita ini sangat terbatas. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Tentu saja kita juga butuh alat lainnya, yaitu iman yang sudah diberikan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri kepada kita. Bagaimana cara kita mengimani ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana rububiyahnya, bagaimana uluhiyahnya. Apakah orang yang beragama itu pasti lebih baik gitu? Atau orang yang nggak beragama tuh ya pasti sesat dan tidak bermoral gitu? Nah, gimana? Untuk menilai sebuah agama, jangan dilihat oknumnya, tetapi lihatlah bagaimana ajarannya. Bisa saja orang yang beragama tidak baik, karena dia tidak taat kepada agamanya. Dan apakah ada jaminan orang yang tidak beragama lebih baik daripada orang yang beragama? Lalu apa barometernya? Orang yang tidak beragama ini menjadi baik? Kalau orang yang beragama, jelas ada barometernya, agama itu sendiri, yang menjelaskan ini baik dan menjelaskan ini tidak baik. Kalau dikatakan barometernya orang yang tidak beragama ini adalah akal, maka akal siapakah yang menjadi standar kebenaran itu? Pokoknya kelihatan banget dia Kristen banget, terus di situ aku kayak kaget, oh iya ya dia orang Kristen ya, berarti dia masuk neraka dong. Nah terus pertanyaan itu aku bawa ke guru-guru aku dan gak ada yang ngasih aku jawaban yang memuaskan sih. Terus pas SMP kan aku sering olimpiade. Nah ketika lagi olimpiade kan kita ketemu teman-teman yang dari sekolah-sekolah Kristen gitu. Dan mereka kan pintar dan menyenangkan, dan itu juga ganggu pikiran aku gitu. Tapi masa sih mereka ini teman-temanku yang pintar-pintar dan berbakat
ini mereka calon penghuni neraka gitu. Kayak aku merasa jika Tuhan yang Maha Adil membuat sistem yang begitu, ya itu sangat maha tidak adil ya. Berbuat baik saja sesama manusia atau bermoral baik saja itu belum cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Bagaimana mungkin kita akan masuk surga hanya dengan berbuat baik kepada sesama manusia? Tetapi kita tidak baik kepada Rabb kita. Kita tidak bermoral kepada Rabb kita. Rabb kita sudah menciptakan kita, tetapi kita tidak mengakuinya. Tetapi kita masih menyembah selain kepadanya. Di dalam Islam, amal soleh saja tidak cukup, teman-teman. Tetapi di dalam Islam tidak bisa dipisahkan konsep antara iman dan amal soleh. Bagaimana mungkin kita akan beramal soleh, lalu kita mengharapkan kebaikan, kita akan mengharapkan surga, balasan dari Tuhan kita, tetapi kita tidak mengimaninya? Bagaimana mungkin kita tidak menyembah kepadanya atau menyembah kepada selainnya? Tuhan yang Maha Adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa. Itu hanya menurut Anda saja, hanya menurut pemikiran dia saja, sahabatku semua. Keadilan itu hanya ada kepada Tuhan, hanya ada pada Allah. Bagaimana mungkin kita membuat keadilan sesuai dengan persepsi kita sendiri, sesuai dengan logika kita sendiri? Contoh, teman-teman, jika seorang manusia, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Tuhan, tetapi dia rajin bersedekah, maka Tuhan langsung menggantinya di dunia ini, akan dilipat gandakan rezekinya. Berbeda dia dengan orang yang beriman kepada Allah. Jika dia berbuat baik, maka dia akan mendapat dua sekaligus, akan mendapatkan imbalannya di dunia, dan juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Tuhan yang Maha Adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Parah orang ini. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Kalau si Kumaila ini benar-benar cerdas, sahabatku semua, tentu saja dia akan berpikir, siapakah yang menciptakan empati yang ada di otaknya? Salah besar jika dia menyatakan bahwa untuk bermoral kita tidak perlu agama. Bagaimana mungkin tidak menggunakan agama, tapi kita tahu suatu perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang baik, hanya mengandalkan akal saja, hanya mengandalkan perasaan saja. Contoh, di Amerika sana, orang yang selalu mengandalkan akalnya, di Amerika sana atau di negara-negara Eropa, kawin sejenis, menikah sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, menurut mereka itu adalah suatu perbuatan yang baik. Tetapi secara agama, ini bukanlah standar kebaikan, bahkan ini dicela oleh agama, suatu perbuatan yang haram dan sudah melampaui batas. Anjing saja, binatang, tidak mau kawin sejenis. Pernahkah teman-teman menyaksikan anjing jantan kawin dengan anjing jantan? Atau sebaliknya, anjing betina kawin dengan anjing betina? Tidak pernah. Binatang. Lah, ini bagi mereka, orang-orang yang katanya berpikir dengan akalnya, yang menggunakan logikanya, bahkan diresmikan. Nah, saya memang berharap dengan perbandingan-perbandingan seperti ini, bahwa kalau aturan itu, kalau konsep keadilan itu berdasarkan dari kita, itu bahaya. Karena bisa saja kita saling adu kuat untuk menghadirkan keadilan itu. Seperti yang disampaikan oleh Immanuel Kant, bahwa agama itu adalah landasan moral. Jadi agama yang membuat kita takut untuk tidak berbuat jahat, karena kita anggap bahwa ada sesuatu yang akan menghukum kita ketika kita melakukan pelanggaran. Mungkin bukan hari ini, tapi esok hari atau di kemudian hari setelah meninggal. Di dalam agama Islam diatur semuanya, bukan hanya perkara tauhid dan keimanan saja, tetapi sampai hal-hal terkecil sekalipun. Masuk ke kamar mandi, buang air, bagaimana cara bersuci, diatur semuanya. Inilah saking sempurnanya agama ini, sahabatku semua. Artinya, kita sebagai manusia yang berakal tidak akan pernah bisa lepas dari
agama, dan konsep ketuhanan. Bagaimana mungkin sebagai orang yang berakal sehat tetapi meninggalkan Tuhannya, tidak percaya kepada Tuhannya, tidak percaya kepada agama, menjadi agnostik, apalagi menjadi ateis?